Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 368, Tiga Pemimpin Arena. Pada setiap pertemuan penyuling pil yang bersejarah, bagian yang paling menarik tentunya adalah segmen terakhir yang disebut Tantangan Tao Alkimia. Yang disebut Tantangan Tao Alkimia melibatkan para ahli penyuling pil jenius dari 3 negara yang memilih 3 penantang bersama-sama. Peserta lainnya dapat memilih untuk menantang salah satu dari mereka. Penantang yang berhasil menjadi tuan rumah baru dan terus menerima tantangan. Jika seseorang bertahan 5 ronde tanpa terkalahkan, mereka dapat menjadi tuan rumah sesungguhnya dan tidak perlu lagi menerima tantangan lebih lanjut. 3 host terakhir yang bertahan akan saling berhadapan dalam pertarungan terakhir. Pemenangnya menjadi host terkuat dan dijamin mendapat tempat di Pilpol Tower. Dari sudut pandang aturan, Alchemy Tao Challenge cukup adil. Setiap orang punya kesempatan, dan tidak ada jaminan Anda akan tetap menjadi tuan rumah. Pada saat ini, para penyuling pil jenius dari 3 negara telah memilih 3 tuan rumah mereka. Nama ketiga orang ini sudah dapat ditebak oleh semua orang. Seperti yang diduga, mereka persis seperti yang diantisipasi. Zhao Shenkong yang mewakili negeri Yun, Su Xiaotong dari negeri Qian, dan Guo Zhen dari kerajaan Meng, tidak diragukan lagi merupakan 3 tuan rumah yang dipilih oleh semua orang. 3 panggung menjulang tinggi sudah dibangun. Ketiganya sudah menaiki panggung dan kini menatap ke bawah ke arah semua hadirin. Menurutmu siapa yang bisa bertahan sampai akhir di antara ketiga host ini? Itu pasti Zhao Shenkong. Saya juga berpikir itu Zhao Shenkong. Guo Zhen dan Su Xiaotong juga tidak lemah. Saya khawatir ketiganya akan bertahan sampai akhir. Bisa jadi, semua orang menatap ke arah 3 pembawa acara, ribut dan berdiskusi. Bagi kebanyakan orang, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Zhao Shenkong untuk bertahan dalam 5 ronde tantangan. Masalah sebenarnya mungkin adalah menentukan siapa yang terkuat dari ketiganya dalam pertarungan terakhir. Sekarang, kalian dapat memilih untuk menantang salah satu tuan rumah. Topik tantangannya adalah pil embun, seorang pengurus aliansi pil memberitahu kerumunan dengan suara keras. Pil embun adalah pil tingkat 3, tidak terlalu sulit untuk disempurnakan, dan juga merupakan ramuan yang cukup umum terlihat yang menguji keterampilan dasar seorang penyuling pil. Untuk bagian kompetisi ini, para penyuling pil dapat dengan bebas memamerkan keterampilan mereka. Tidak ada batasan pada tungku pil, bahan, del. Sederhananya, jika Anda memiliki tungku pil yang bagus, gunakanlah. Jika Anda memiliki api pil pengendali jiwa, Anda juga dapat menggunakannya. Singkatnya, gunakan kekuatan Anda dan lakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawan Anda. Aturan-aturan seperti itu mungkin tampak tidak adil, tetapi dalam praktiknya, aturan-aturan itu sangat masuk akal. Bagaimanapun, tantangan adalah saat yang lemah menantang yang kuat. Membatasi kekuatan yang kuat secara artifisial untuk membiarkan yang lemah memperoleh situasi yang adil bukanlah hal yang benar. Begitu Pil Alliance Steward selesai berbicara, suasana hening sejenak. Tidak ada yang bertindak gegabah, semuanya diam-diam mempertimbangkan pilihan mereka. Bagi beberapa orang dari negeri Qian, jika mereka harus memilih seseorang untuk ditantang, mereka tentu akan memilih antara Guo Zhen dan Zhao Shenkong. Lagi pula, Su Xiaotong juga berasal dari negara Qian. Jadi, akan sedikit tidak menyenangkan untuk menantangnya. 2 negara lainnya juga punya ide yang sama. Mereka tidak akan menantang tuan rumah dari kubu mereka sendiri dan akan memilih tuan rumah yang dipilih oleh 2 negara lainnya terlebih dahulu. Namun, ketiga host ini dapat dipilih, yang berarti mereka sangat kuat. Semua orang menerima kenyataan bahwa tidak satu pun dari mereka adalah target yang mudah, dan jika mereka gagal memenangkan tantangan, mereka tidak dapat memilih dari 2 host lainnya. Jika ketiga tuan rumah ditantang dan gagal, penantang akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. Jadi, bagi para penantang, hanya ada 3 kesempatan untuk menantang. Setelah kalah, mereka harus dengan rendah hati minggir dan memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki peluang lebih baik untuk melanjutkan tantangan mereka. Dalam majelis penyuling pil yang bersejarah, sangat jarang bagi tuan rumah untuk dikalahkan karena mereka yang terpilih semuanya sangat kuat. Mereka tidak mudah dikalahkan, justru sebaliknya. Namun, selalu ada pengecualian. 300 tahun yang lalu, seorang pemuda yang kurang dikenal mengalahkan pasukan terkuat yang terkenal saat itu dalam satu serangan. Dia masih aktif berpartisipasi dalam Pil Alliance hingga kini dan telah menjadi tokoh papan atas. Namun, kejadian seperti itu cukup jarang terjadi. Karena terpilih sebagai tuan rumah,
kekuatan mereka cukup meyakinkan dan tidak diduga akan mudah ditantang. Saya menantang Su Xiaotong. Tiba-tiba, seseorang dari negara Yun berdiri di antara kerumunan dan berteriak. Semua orang menoleh dan mulai tertawa. Chu He lah yang kalah dari Fang Lin dalam kompetisi kekuatan mata. Chu He saat ini sedang memendam rasa frustrasinya yang hebat dan membutuhkan pelampiasan, kalau tidak dia akan meledak. Meskipun dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk menjadi orang pertama yang menantang tuan rumah, Chu He tidak peduli. Dia ingin bertaruh. Jika dia bisa mengalahkan Su Xiaotong, dia akan puas bahkan jika dia tidak bisa bertahan selama 5 ronde. Tentu saja, meski pikiran itu indah, kenyataannya kejam. Ketika Su Xiaotong mengeluarkan tungku pilnya, Chu He langsung patah semangat. Ya ampun, apa yang terjadi dengan tungku pil ini? Apakah saya melihatnya dengan benar? Itu adalah kuali tulang naga hijau. Semua orang berseru kaget. Tungku pil Su Xiaotong memang terbuat dari tulang naga banjir, ditandai dengan susunan yang padat, menjadikannya salah satu tungku pil tingkat atas yang langka. Meskipun naga banjir lebih rendah daripada naga sejati, ia masih memiliki garis keturunan naga dan sangat kuat, sehingga sangat sulit dibunuh. Mengambil tulang naga banjir untuk membuat tungku pil hampir sama saja dengan bunuh diri kecuali ada orang kuat sungguhan yang membantu. Namun, Su Xiaotong memiliki tungku seperti itu, yang sungguh tak terbayangkan. Tidak, itu bukan tulang naga banjir utuh, melainkan bubuk yang terbuat dari pecahan tulang naga banjir yang dicampur. Bahan utamanya sebenarnya adalah tulang punggung ular piton. Seorang tetua dengan penglihatan tajam melihat melalui penyamaran itu dan mengumumkan. Setelah mendengar ini, banyak orang menghela napas lega setelah melihat lagi dan memastikan itu bukan tungku pil yang sepenuhnya terbuat dari tulang naga banjir. Jika memang benar, itu akan benar-benar mengerikan dan bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh penyuling pil 3 kuali. Tungku seperti itu akan didambakan oleh semua orang. Meskipun tungku itu sebagian besar terbuat dari tulang punggung ular piton dan dicampur dengan bubuk tulang naga banjir, kualitasnya masih sangat tinggi. Sangat mewah untuk digunakan oleh penyuling pil 3 kuali. Chu He tercengang. Bagaimana mereka bisa melanjutkan kompetisi seperti ini? Chu He juga memiliki tungku pil yang bagus, tetapi jika dibandingkan dengan tungku Su Xiaotong, ada kesenjangan yang besar. Dari aspek tungku pil saja, dia telah kalah. Akan tetapi, karena dia telah menyatakan tantangan terhadap Su Xiaotong, dia tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan setelah melihatnya memamerkan tungku pilnya, bukan? Tak berdaya, Chu He harus memanjat peron dengan wajah kaku. Melihat Su Xiaotong berdiri di sana dengan polos, Chu He meratap dalam hati. Pada akhirnya, Chu He kalah, seperti yang diharapkan. Tidak ada ketegangan, tidak ada yang menertawakannya. Aku menantang Guo Zhen. Tepat ketika Chu He turun dari panggung dengan malu, suara lain bergema. Semua orang menoleh untuk melihat, dan Fang Lin lah yang berdiri. PS, pembaruan ketiga hari ini gratis pada tanggal 19 April. Saya salah ingat sebelumnya, silakan berlangganan lebih banyak dan pilih lebih banyak. Dukung yang asli, tolak salinan bajakan. Bab 369, Suara Naga. Perkataan Fang Lin berfungsi seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, menimbulkan ribuan riak. Semua orang menatapnya, mata mereka penuh dengan keheranan. Dia benar-benar menantang Guo Zhen. Fang Lin memang suka membuat keributan setiap saat. Kali ini, dia mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak juga, selalu sulit untuk menilai pria ini dengan akal sehat. Kerumunan ramai dengan diskusi, sebagian orang meremehkan keputusan Fang Lin untuk menantang Guo Zhen, menganggapnya sebagai hukuman yang ditimbulkannya sendiri. Sementara yang lain menaruh ekspektasi samar pada Fang Lin, berharap ia bisa sekali lagi mengejutkan semua orang. Meski begitu, sebagian besar secara rasional percaya bahwa Fang Lin tidak akan mampu mengalahkan Guo Zhen. Bagaimanapun, Chu He yang menantang Su Xiaotong baru saja mengalami kekalahan telak. Meskipun Fang Lin telah tampil sangat baik sebelumnya, pada tahap ini, yang terpenting adalah kekuatan sebenarnya dari seorang pemurni pil, bukan beberapa keterampilan sampingan. Sejauh ini, Fang Lin belum pernah memurnikan pil apapun di hadapan orang banyak, mereka tidak tahu seberapa mahir Fang Lin dalam memurnikan pil. Delegasi dari kerajaan Ming tentu saja mencibir dingin, melihat tindakan Fang Lin seperti melampaui kemampuannya sementara orang-orang dari negeri Yun tampak bersemangat untuk pertunjukan itu. Fang Lin, apakah kamu percaya diri? Seorang pemuda dari negara Qian bertanya dengan cemas. Fang Lin terkekeh. Kurasa begitu.
Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah ke arena tanpa ada tanggapan dari penonton. Di atas panggung, Guo Zhen menatap Fang Lin dengan senyum dingin, seperti serigala yang mengintai mangsanya. Aku tidak menyangka kau akan menjadi orang pertama yang menantangku, kata Guo Zhen, suaranya dipenuhi nada bercanda dan menghina. Fang Lin menjawab sambil tersenyum tipis, aku tidak yakin dengan dua orang lainnya, tapi berurusan denganmu seharusnya baik-baik saja. Kata-katanya langsung menimbulkan kegemparan. Semua orang tercengang dengan pernyataan berani Fang Lin. Wajah Guo Zhen langsung mendung, tampak mendidih karena amarah. Jelas, pesan di balik kata-kata Fang Lin adalah bahwa Guo Zhen, di matanya, adalah seseorang yang dapat dengan mudah ia hadapi. Bagaimana mungkin Guo Zhen bisa tahan dengan hal ini? Bagus, aku belum pernah melihat orang yang sombong sepertimu. Guo Zhen mencibir, tetapi senyumnya tampak menakutkan dari sudut pandang manapun. Fang Lin menyentuh hidungnya, aku sama sekali tidak sombong. Ini yang kau sebut percaya diri. Guo Zhen tertawa dingin, semakin yakin bahwa Fang Lin hanyalah orang bodoh yang sembrono. Apakah anak ini terlalu sombong? Berani sekali dia mengatakan hal seperti itu kepada Guo Zhen. Namun, jika Fang Lin kalah, dia akan rugi besar. Siapa yang membuatnya begitu sombong? Banyak orang menggelengkan kepala, merasa tidak pantas bagi Fang Lin berbicara seperti itu bahkan sebelum kompetisi dimulai. Orang-orang kerajaan Meng bahkan lebih marah dan mengutuknya. Di dua panggung lainnya, Su Xiaotong tampak agak terkejut, sedangkan Zhao Shenkong tidak berekspresi. Su Jianchuan, awalnya aku berpikir bahwa orang yang paling sombong di kongres ini adalah Zhao Shenkong, tetapi sekarang tampaknya Fang Lin dari negara Qianmu, bahkan lebih sombong daripada Zhao Shenkong. Wanita tua Gu berkata kepada tetua Su yang duduk di sebelahnya, wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi tegas. Orang tua yang berwajah tegas itu juga berkata, kesombongan Zhao Shenkong dibangun di atas fondasi yang kokoh. Aku tidak tahu apa yang membuat Fang Lin menjadi sombong seperti ini. Jika dia tidak punya dasar untuk itu, maka dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Penatua Su tersenyum ringan, tidak menunjukkan kemarahan. Apakah dia punya dasar atau tidak, kita akan segera tahu. Melihat tetua Su begitu tenang, lelaki tua berwajah tegas dan nenek Gu agak bingung, mungkinkah Fang Lin benar-benar menyembunyikan bakatnya? Kalau tidak, mengapa lelaki tua ini begitu tenang? Namun, nenek Gu masih sangat percaya pada Guo Zhen. Menurutnya, selain Zhao Shenkong, tidak ada yang bisa menandinginya di Kongres Pemurni Pil ini. Pada saat ini, di atas panggung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Guo Zhen menepukkan tangannya pada tas Istana Sembilan. Dengan bunyi gedebuk, tungku pil muncul di depan Guo Zhen. Melihat tungku pil ini, mata Fang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, kerumunan di bawah berseru kaget. Kuali Lima Gunung. Itu memang Kuali Lima Gunung. Apakah ini peninggalan dari pemurni pil legendaris dari Kerajaan Meng? Memang benar, aku tidak menyangka Guo Zhen memilikinya. Tungku pil Guo Zhen, dengan bentuknya yang berat dan bergaya retro, adalah kuali berkaki 5 yang sangat langka. Terlebih lagi, 5 gunung megah terukir di badan kuali, memancarkan aura yang menakjubkan sehingga membuat orang memandang dengan kagum. Kuali ini dikenal sebagai Gunung 5. Konon, beberapa ratus tahun lalu, seorang individu yang sangat berbakat di kerajaan Meng mengubah batu saripati dari 5 gunung menjadi kuali 5 gunung dengan api bumi. Dilihat dari nilai tungku pil, kuali 5 gunung ini tidak kalah dengan kuali tulang ular piton milik Su Xiaotong. Batu esensi dari 5 gunung telah digunakan untuk menempa satu tungku pil, yang jelas merupakan pertunjukan kemewahan yang ekstrim. Guo Zhen memamerkan tungku pilnya untuk mengintimidasi Fang Lin, mencoba menunjukkan kepadanya kesenjangan kemampuan mereka. Tungku pilmu tidak buruk, bisakah kau memberikannya padaku? Fang Lin bertanya dengan penuh semangat. Guo Zhen menatap Fang Lin seolah dia orang idiot, lalu mencibir, apakah kamu sedang bermimpi? Fang Lin melanjutkan, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, kau akan memberikanku kuali 5 gunungmu. Jika aku kalah, aku akan memberikanmu tungku pilku. Apakah Fang Lin sudah gila? Dia benar-benar menginginkan kuali 5 gunung milik Guo Zhen. Saya akan mati karena tertawa. Aku pernah melihat orang bodoh, tapi tidak sebodoh ini. Orang-orang tertawa terbahak-bahak, mengejek Fang Lin, menganggapnya naif karena menginginkan kuali 5 gunung milik Guo Zhen. Kecuali Guo Zhen sudah gila, dia tidak akan menyerahkannya kepadamu. Tungku pilmu, bawalah ke sini untuk kami lihat.
Guo Zhen berkata dengan nada meremehkan. Fang Lin cemberut dan menunjukkan ekspresi enggan, tungku pilku benar-benar tidak berharga, tidak sebagus kuali 5 gunungmu, tolong jangan mengolok-olokku, oke? Sambil berbicara, di bawah tatapan mengejek semua orang, Fang Lin mengeluarkan tungku pilnya sendiri. Begitu pandangan semua orang tertuju pada tungku pil milik Fang Lin, semua orang terkejut dan mata mereka terbelalak. Pada saat yang sama, kuali tulang ular piton di depan Su Xiaotong tiba-tiba mulai bergetar, tampak sangat tidak nyaman. Sebuah nyanyian naga agung yang tampaknya berasal dari zaman kuno bergema di seluruh arena, datang dari tungku pil Fang Lin. Nyanyian naga ini membuat semua orang, termasuk orang-orang penting seperti Zhu Gechang, kehilangan ketenangannya. Suara apa itu? Tekanannya mengerikan. Apa yang kudengar? Seekor naga. Suara naga sungguhan. Wanita tuagu dan para tetua yang berwajah tegas itu bangkit berdiri, pandangan mereka tertuju tajam ke arah panggung. Tetua Su juga terkejut, dia tidak tahu bahwa Fang Lin ternyata memiliki tungku pil yang mengerikan. PS, silakan berlangganan dan pilih lebih banyak lagi. Saya mendukung karya asli dan menolak plagiarisme. Ada pembaruan harian minimal 8.000 kata dan sudah ada 10.000 kata per hari selama sebulan ini. Akan ada lonjakan besar segera. Bab 370, Ketidaksepakatan atas kata-kata. Apa yang dikeluarkan Fang Lin tentu saja adalah kuali Shenlong. Faktanya, Fang Lin juga bisa menggunakan Fire Mystic Cauldron. Levelnya tidak kalah dengan Shenlong Cauldron, tetapi efeknya tidak sama mencengangkannya dengan Shenlong Cauldron. Sederhananya, Fang Lin juga ingin sedikit pamer. Terlebih lagi, Fang Lin tidak berencana untuk menggunakan kuali naga surgawi ini terlalu sering. Begitu dia memiliki kesempatan, dia akan melahapnya untuk meningkatkan wilayah dan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kuali Shenlong juga harus digunakan sebanyak mungkin. Kemunculan kuali naga suci memang mengejutkan semua orang. Nyanyian naga itu hampir membuat semua orang ketakutan, beberapa orang yang tidak tahu apa-apa bahkan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, mengira bahwa naga sungguhan sedang muncul. Guo Zhen tampak ketakutan, membeku di tempat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Lin bisa memiliki tungku pil yang begitu hebat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Zhao Shenkong dan Su Xiaotong sama-sama terkejut saat menyaksikannya, terutama Su Xiaotong. Kuali tulang ular pitonnya bergetar, tampaknya takut pada kinaga samar yang dilepaskan oleh kuali Shenlong. Tidak mengherankan, baik sebagai naga banjir atau ular piton, kedua makhluk itu membawa sedikit garis keturunan naga asli. Saat berhadapan dengan kinaga asli, mereka tentu akan merasakan krisis. Alis Zhao Shenkong berkerut erat saat matanya dipenuhi dengan campuran rasa iri dan keinginan. Tungku pil seperti itu seharusnya tidak dimiliki oleh Fang Lin, tetapi milikku, Zhao Shenkong. Zhao Shenkong berteriak dalam hatinya, membangkitkan keinginan yang kuat terhadap kuali Shenlong. Bahkan Zhao Shenkong, bangsawan dan pangeran di negeri Yun, tidak ada satupun tungku pilnya yang dapat menandingi kuali Shenlong. Sederhananya, keberadaan kinaga saja sudah cukup untuk meningkatkan nilai kuali Shenlong. Penatua Su, ini seharusnya bukan sesuatu dari aliansi pil di negara Qian, kan? Wanita tuagu bertanya dengan dingin. Tetua Su menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimana mungkin aliansi pil kita di negara Qian memiliki tungku pil yang langka seperti itu? Itu pasti sesuatu dari Sekte Kabut Ungu. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka ingat bahwa Fang Lin, selain menjadi pemurni pil 3 kuali dari aliansi pil, juga merupakan murid sejati dari Sekte Kabut Ungu dan murid Master Sekte Han Loyan. Jika Han Loyun memberikan tungku pil seperti itu kepada Fang Lin, itu masuk akal. Bagaimanapun, reputasi Sekte Kabut Ungu sangat terkenal, bahkan di antara orang-orang di kerajaan Yun dan Meng. Di negara Qian, Sekte Kabut Ungu dengan warisan dan warisan terdalam adalah kekuatan terkuat. Ini cukup menakutkan di antara 3 kerajaan bawah. Anak ini ternyata punya tungku harta karun seperti itu, sungguh sayang sekali, kata lelaki tua yang galak itu dengan nada agak muram. Penatua Su meliriknya, apa maksudmu dengan pemborosan? Mungkinkah lebih tepat memberikannya kepadamu? Pria berkepala botak ini. Orang tua yang galak itu mendengus dan tidak berkata apa-apa. Wanita tuagu tertawa muram, terkadang, barang berharga yang jatuh ke tangan orang yang tidak seharusnya memilikinya juga merupakan dosa. Penatua Su mencibir, itu konyol. Harta karun cocok dengan para jenius. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mencari tungku harta karun yang sama untuk Guo Zhenmu daripada mengeluh di sini? Apakah itu berarti apa-apa?
Wanita tua Gu juga terdiam, wajahnya dipenuhi dengan ketegasan. Saat ini, di atas panggung, Fang Lin tengah membelai kuali Shenlong, sambil tersenyum menatap Guo Zhen yang wajahnya jelek. Bagaimana? Tungku pilku bagus, kan? Seharusnya sebanding dengan kuali 5 gunungmu, kan? Fang Lin terkekeh. Guo Zhen menggertakkan giginya. Kata-kata Fang Lin dimaksudkan untuk memprovokasi dia. Kuali 5 gunung miliknya jelas lebih rendah daripada tungku pil milik Fang Lin. Apa gunanya tungku pil yang bagus? Kalau tidak bisa digunakan, tidak ada bedanya dengan tungku pil biasa, Guo Zhen mendengus dingin. Fang Lin terkekeh, kalau begitu, apakah kau ingin bertaruh denganku? Mulut Guo Zhen berkedut. Apa yang salah dengan pria ini? Apakah dia masih berpikir untuk bertaruh? Apakah dia tidak puas dengan tungku pil sekuat itu, masih menginginkan kuali 5 gunung milikku? Apakah itu masuk akal? Namun Fang Lin mendesaknya begitu keras hingga Guo Zhen merasa terjebak dalam kesulitan. Untuk setuju, dia merasa tidak ada jaminan untuk menang. Untuk tidak setuju, bukankah itu sama saja dengan kehilangan muka di depan umum? Untuk saat ini, tampaknya dia tidak punya pilihan selain menerima. Namun saat Guo Zhen hendak menyetujuinya, Fang Lin tiba-tiba membalas, lupakan saja, aku tidak tertarik dengan apapun dari seorang ahli pil racun. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh hadirin terdiam. Banyak ekspresi orang berubah. Wajah Guo Zhen langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang kamu katakan? Fang Lin tidak menunjukkan emosi apapun, tidak ada, hanya saja aku agak kaku, dan aku merasa sulit menerima orang-orang seperti ahli pil racun. Aku selalu menganggap mereka menjijikkan. Fang Lin, kau mencari kematian. Guo Zhen meraung marah, matanya seperti berkobar-kobar api. Sebagai seorang ahli pil racun, tentu saja dia tidak tahan dengan hinaan Fang Lin. Wanita tua Gu juga berdiri, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang yang hadir menatap Fang Lin dengan heran. Apakah anak ini gila? Mengetahui bahwa pihak lain adalah ahli pil racun, dia masih mengatakan hal-hal seperti itu. Bukankah ini sengaja mencoba memprovokasi Guo Zhen? Terlebih lagi, sekarang ahli pil racun telah menjadi bagian dari aliansi pil, diterima oleh aliansi pil. Fang Lin, mengucapkan kata-kata seperti itu, bukankah dia melakukan hal yang tabu? Jika ada yang menaruh dendam dan menyalahkan Fang Lin atas hal ini, Fang Lin di aliansi pil takut dirinya akan mengalami banyak penindasan. Penatua Su, jika Fang Lin tidak meminta maaf pada Guo Zhen, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja, kata wanita tua Gu dengan dingin. Penatua Su juga menatapnya dengan tajam dan mengejek, hehe, Fang Lin benar, ahli pil racun memang menjijikkan. Pria tua yang tegas itu tiba-tiba berpihak pada Tetua Su kali ini, menambah panasnya suasana. Tetua Su benar-benar mengatakannya, kelompok pecundang yang suka meracuni itu memang menyebalkan hanya dengan melihatnya. Wanita tua Gu menjadi pucat karena marah. Dia sendiri adalah ahli pil racun, dan Guo Zhen dikultivasikan olehnya secara pribadi. Kalian berdua orang tua, berani mengatakan hal seperti itu, tidakkah kalian tahu bahwa kami, ahli pil racun juga telah bergabung dengan aliansi pil? Wanita tua Gu menggertakkan giginya. Penatua Su mendengus, itulah sebabnya aku bingung. Cara tercela dan kotor macam apa yang kalian, para ahli pil racun, gunakan untuk diterima oleh aliansi pil? Nenek Gu menatap Tetua Su dengan kaget, Tetua Su, jika kau terus menghina kami, ahli pil racun, aku akan melawanmu sampai mati di sini. Penatua Su berdiri, sama sekali tidak terintimidasi, apakah kamu membuatku takut? Sementara Fang Lin dan Guo Zhen saling berhadapan, menciptakan suasana yang meledak-ledak, wanita tua Gu dan Tetua Su juga berselisih, siap bertarung jika terjadi perselisihan. Penatua Su, aku mendukungmu. Beri pelajaran yang baik pada penyihir beracun itu. Sialan, kapan Master Pil Racun berani bersikap begitu sombong? Pria tua yang galak itu mengobarkan api di sampingnya, tampaknya menimbulkan masalah. Suge Chang dan Chen Mu dengan cepat mencoba menenangkan kedua belah pihak. Suge Chang, aku harus mendapatkan penjelasan dari Su ini, wanita tua Gu tampak tidak mau mengalah. Bab 371, Penolakan Semua Orang. Kalian berdua, ini adalah kota kuali hitam, dan aku, Suge Chang, adalah penguasa kota. Jika kalian berdua ingin membuat masalah, jangan salahkan aku, Suge Chang, karena bersikap kasar. Suge Chang juga mulai marah. Apa-apaan ini? Mereka sama sekali tidak menganggapnya, pemegang kekuasaan di sini, serius. Melihat Suge Chang marah, Tetua Su terkekeh,
dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia duduk dengan tenang, sama sekali mengabaikan Nenek Gu yang wajahnya berubah hijau seperti terong. Saya pasti akan melaporkan kejadian ini kepada atasan, kata Nenek Gu. Dia juga tidak membantah lagi, tetapi kebencian di hatinya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan. Lelaki tua bermarga Yan melihat mereka tiba-tiba tenang dan merasa sangat kecewa. Ia berharap dapat melihat mereka bertarung, sehingga ia dapat memanfaatkan situasi tersebut. Tentu saja, jika wanita tua Gu dan tetua Su akhirnya bertarung, dia akan berdiri di pihak tetua Su. Alasannya, Nenek Gu adalah ahli pil racun. Baik itu tetua Su atau lelaki tua bermarga Yan, permusuhan mereka terhadap ahli pil racun tidak pernah berubah. Bahkan bagi Zhuge Chang, meski di permukaan ia bersikap sebagai penengah, pada kenyataannya, ia juga memiliki rasa benci yang kuat terhadap wanita tua Gu. Mungkin banyak penyuling pil saat ini yang sudah tidak punya perasaan lagi terhadap ahli pil racun, tetapi banyak juga penyuling pil lama yang masih berpegang teguh pada pedoman kuno penyuling pil, yang menganggap ahli pil racun sebagai musuh mereka. Sekalipun aliansi pil sekarang telah menerima ahli pil racun, dalam hati mereka, mereka masih tidak menganggap ahli pil racun sebagai rekan mereka. Pada saat ini, di panggung pertempuran, Guo Zhen sangat marah, ia berharap bisa maju dan mencabik-cabik Fang Lin. Fang Lin, apa yang kau katakan tidak hanya menyinggung perasaanku, tetapi juga semua ahli pil racun. Kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik di aliansi pil. Suara Guo Zhen terdengar mengancam. Fang Lin mencibir, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Atau kau percaya bahwa aliansi pil sudah diperintah oleh kalian, ahli pil racun. Apa kau meremehkan kami, jutaan penyuling pil? Begitu dia mengatakan ini, wajah Guo Zhen berubah drastis, dan banyak penyuling pil di bawah tampaknya menyetujui perkataan Fang Lin, semuanya menunjukkan permusuhan terhadap Guo Zhen. Perkataan Fang Lin tepat sasaran bagi para penyuling pil ini. Mereka selalu merasa sulit untuk menerima penerimaan aliansi pil terhadap ahli pil racun. Mereka selalu menolaknya dalam hati mereka. Khususnya dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya pengaruh ahli pil racun di aliansi pil, telah membuat para penyuling pil ini merasa sangat tidak puas. Pada saat ini, kata-kata Fang Lin bergema di benak banyak penyuling pil yang semuanya menunjukkan kebaikan padanya, dan secara spontan berpihak padanya. Ahli pil racun, keluarlah dari kotak kuali hitam. Kembalikan langit cerah ke aliansi pil. Aliansi pil tidak membutuhkan ahli pil racun. Entah siapa yang memulainya, teriakan demi teriakan terdengar satu demi satu, semuanya mengekspresikan perlawanan terhadap ahli pil racun. Teriakan itu datang bergelombang demi gelombang, setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Untuk sementara waktu, seluruh kota kuali hitam dilanda kekacauan, mengutuk keras para ahli pil racun. Adegan ini membuat wajah Guo Zhen menjadi seputih kain kafan, tubuhnya bergoyang, dan pikirannya kacau balau. Nenek Gu juga tampak tidak senang. Dia juga seorang ahli pil racun, dan dia dapat dengan jelas merasakan penolakan dan permusuhan yang kuat dari semua orang. Dia tidak menyangka sampai saat ini, masih ada kebencian yang begitu kuat terhadap ahli pil racun di dalam aliansi pil. Zhuge Chang, apakah kau mencoba mengusirku? Wanita tua Gu bertanya dengan tidak senang. Zhuge Chang tidak mengatakan apapun, Lu Wei di sampingnya berbicara dengan nada meremehkan, tidak ada seorang pun yang mencoba memaksamu pergi, hanya saja kalian, ahli pil racun, benar-benar terlalu menjijikkan. Nenek Gu sangat marah, dan dia menatap Lu Wei dengan tajam. Zhuge Chang juga melirik Lu Wei, memperingatkannya untuk tidak berbicara lagi. Chen Mu melangkah maju, menatap kerumunan di bawah yang sedang dihasut menjadi hiruk-pikuk, dan tiba-tiba berteriak, diam. Suaranya terdengar bagaikan dentang lonceng, atau gemuruh guntur, yang seketika meredam keributan orang banyak. Banyak orang yang takut, khawatir apakah Chen Mu, penegak hukum kota Black Cauldron, akan marah. Namun, setelah dipikir-pikir, dengan begitu banyak orang yang berteriak, bahkan jika Chen Mu ingin menghukum mereka, dia tidak mungkin menghukum semua orang. Meski teriakan telah berhenti, permusuhan orang-orang terhadap ahli pil racun tidak memudar. Guo Zhen di panggung pertempuran dapat dengan jelas merasakan tatapan bermusuhan dari bawah, seperti tusukan jarum, membuatnya tidak nyaman di sekelilingnya. Ia berharap dapat segera melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Guo Zhen, jika aku jadi kamu, aku pasti sudah pergi karena malu. Bagaimana bisa kamu berdiri di sini tanpa malu? Seberapa keras kepala kamu? Fang Lin mengejeknya tanpa rasa sopan. Wajah Guo Zhen berubah sangat jelek, dia menggertakkan giginya karena marah. Fang Lin,
Meskipun aku, Guo Zhen, adalah ahli pil racun, aku juga bagian dari aliansi pil, tidak peduli apa yang kau katakan, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa aku bagian dari aliansi pil. Mendengar ini, Fang Lin mendesah dalam hati. Awalnya dia pikir dia bisa memaksa orang ini untuk mundur dengan kata-kata. Sepertinya ini tidak akan berhasil. Pada akhirnya, alasan mengapa Fang Lin memilih Guo Zhen untuk ditantang adalah karena pria ini adalah ahli pil racun. Meskipun Zhao Shenkong juga sangat menyebalkan bagi Fang Lin, dia hanya sedikit sombong, dan tidak bisa dibandingkan dengan kejijian Guo Zhen ini. Karena kau bersikeras berdiri di sini dengan wajah muram, aku akan membuatmu menyerah, kata Fang Lin sambil tersenyum. Namun, senyumnya menyiratkan niat yang kejam. Aku khawatir orang yang akhirnya mengundurkan diri adalah kamu, Fang Lin, bukan aku. Guo Zhen membalas dengan dingin. Mari kita mulai. Pada saat ini, seorang pengurus aliansi pil melangkah ke panggung pertempuran, menatap mereka berdua dengan pandangan yang dalam. Segera, Fang Lin dan Guo Zhen mulai memurnikan pil. Tak jauh dari situ, wajah wanita tuagu tampak semakin memburuk, sebagian karena insiden baru-baru ini dan sebagian lagi karena dia secara pribadi mengkhawatirkan Guo Zhen. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuan Guo Zhen, setelah kejadian baru-baru ini, wanita tuagu khawatir kalau pola pikir Guo Zhen mungkin telah terpengaruh. Jika kondisi pikiran penyuling pil terpengaruh, hasilnya bisa sangat buruk. Jika dia tidak bisa beradaptasi tepat waktu, itu bisa memengaruhi semua hal yang terjadi selanjutnya. Benar saja, kekhawatiran Nenek Gu tidaklah tidak berdasar. Pola pikir Guo Zhen memang terpengaruh, dan gerakan tangannya mulai melambat. Kalau pikirannya kacau, mustahil bisa fokus. Dibandingkan dengan Guo Zhen, Fang Lin berada dalam kondisi pikiran yang bebas. Selain itu, tingkat keterampilannya jauh lebih unggul daripada Guo Zhen. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melampaui Guo Zhen dalam hal kemajuan. Jelas bagi siapapun yang menonton, meskipun kompetisi ini baru saja dimulai, Guo Zhen sudah kalah. Bagaimana mungkin aku, Guo Zhen, kalah dari sampah seperti itu? Guo Zhen meraung dalam hatinya. Dia menggigit lidahnya, menyemprotkan darah segar ke mulutnya. Sekarang sepenuhnya sadar dari rasa sakit yang dengan cepat menyebar dari lidahnya, Guo Zhen berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Melihat ini, Fang Lin menyipitkan matanya sedikit. Meskipun orang ini adalah ahli pil racun, dia bukanlah lawan yang mudah. Fang Lin, biar aku tunjukkan padamu apa saja trik ahli pil racun. Guo Zhen meraung, tampak kehilangan kendali. Bab 372, Pertarungan Api. Fang Lin mengabaikan raungan marah Guo Zhen, dan melanjutkan pekerjaannya dengan kecepatan tetap. Memurnikan pil embun semudah membalikkan telapak tangan bagi Fang Lin, dia bahkan dapat melakukannya dengan mata tertutup. Tentu saja, jika dia benar-benar melakukannya dengan mata tertutup, itu pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Fang Lin berpikir lebih baik untuk tetap bersikap rendah hati. Setelah ramuan telah dipersiapkan, saatnya menyalakan tungku dan membuat api. Sejak Fang Lin memperoleh kuali Shenlong, dia tidak pernah menggunakannya untuk memurnikan pil. Namun, dia memiliki keakraban bawaan dengan tungku pil, bahkan pada penggunaan pertamanya, rasanya seolah-olah dia telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya. Tiba-tiba, Fang Lin mengulurkan tangan kanannya dan api merah tua muncul. Pil api penguasa jiwa. Jadi, Fang Lin juga memiliki pil api penguasa jiwa. Api ini, sepertinya berasal dari api binatang. Tapi sepertinya itu bukan api binatang biasa, auranya kuat. Banyak orang di sekitar menunjukkan ekspresi terkejut melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Fang Lin menggunakan pil api perintah jiwa. Sambil melirik api pil penguasa jiwa milik Fang Lin, Guo Zhen mencibir dengan nada menghina. Menurutnya, api pil penguasa jiwa milik Fang Lin hanyalah api biasa, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan apinya sendiri. Tungku pil miliknya mungkin lebih rendah kualitasnya dibandingkan milik Fang Lin, tetapi dia memiliki keunggulan dalam api pil pengendali jiwa. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu menepukkan tangan kanannya ke tungku pil. Api pil penguasa jiwa segera melekat pada tungku pil dan mulai membakar dengan kuat. Saat api berkobar, suhu tungku pil pun cepat naik, aura naga sejati terpancar darinya. Suara nyanyian naga terdengar lagi, mengejutkan kerumunan. Meskipun mereka telah mendengarnya sebelumnya, suara nyanyian naga itu membangkitkan rasa kagum tidak peduli berapa kali pun terdengar. Wajah Guo Zhen berubah muram, nyanyian naga itu sangat mengganggunya,
menyebabkan sikapnya yang sebelumnya tenang menjadi goyah lagi. Memangnya kenapa kalau dia punya kuali harta karun? Pil api penguasa jiwaku lebih kuat darinya, dan pemahamanku tentang Tao alkimia lebih tinggi darinya, aku tidak punya alasan untuk kalah. Guo Zhen meraung dalam hatinya dan menjadi sangat fokus. Wah! Guo Zhen tiba-tiba menghantamkan tangannya ke kuali 5 gunung di depannya. Api ungu tua mengalir keluar dari tangannya, seperti ular api, melahap kuali 5 gunung. Ledakan. Pada saat ini, api merah tua milik Fang Lin dan api ungu tua milik Guo Zhen, seperti dua naga banjir, membubung ke langit, saling berhadapan. Meskipun pil api penguasa jiwa tidak dapat melukai orang, ia dapat bertarung satu sama lain. Pil api penguasa jiwa yang bermutu tinggi dapat memadamkan api yang bermutu rendah. Pada saat ini, Guo Zhen tengah berusaha menggunakan pil api penguasa jiwanya untuk menekan Fang Lin dan menghalangi kemajuan pemurnian pil Fang Lin. Jika api pil perintah jiwa ditekan, bahkan dengan kuali Shenlong di tangannya, Fang Lin akan merasa sulit untuk memurnikan pil yang bagus. Pertarungan antara penyuling pil pada hakikat adalah pertarungan antara api pil pengendali jiwa. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan api sangatlah penting bagi seorang pemurni pil. Saat api ungu tua itu membubung, ia berubah menjadi ular piton raksasa yang menyeramkan, melahap api Fang Lin. Tegukan ini memiliki aura yang luar biasa, seolah-olah seekor ular piton sungguhan yang dipenuhi ki telah muncul. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini dan juga merasa khawatir terhadap Fang Lin. Jika apinya terbakar, Fang Lin pasti akan berada dalam situasi yang sangat canggung. Meskipun pil api perintah jiwa tidak akan lenyap karena tertelan, selama proses pemurnian pil itu akan terus-menerus ditekan oleh api pihak lain, yang memengaruhi kekuatannya dan secara langsung memengaruhi kualitas pil. Jika Fang Lin kalah dalam baku tembak, pada dasarnya ia kalah. Ular piton api ungu itu membuka mulutnya yang besar, dan menelan api Fang Lin. Tepat pada saat ini, api merah tua itu tiba-tiba berubah menjadi seekor kera raksasa. Seekor kera raksasa terbentuk dari api. Saat kera api muncul, aura yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Semua orang di bawah panggung merasakan tekanan pada mereka. Ini, api yang sangat dahsyat. Dengan aura yang begitu menakutkan, api ini jelas bukan api biasa. Itu tidak lebih lemah dari api Guo Zhen. Kerumunan orang tercengang. Awalnya, mereka mengira bahwa pil api pengendali jiwa milik Fang Lin cukup biasa. Namun, kini tampaknya mereka semua telah salah menilai. Api biasa tidak mungkin memiliki aura seperti itu. Fang Lin mencibir. Tentu saja, ini bukan api biasa. Api merah tua ini adalah salah satu warisan yang ditinggalkan oleh 4 orang suci dari Sekte Kabut Ungu. Api ini sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah api yang digunakan oleh 4 orang suci. Bagaimana mungkin api ini bisa lemah? Pada saat ini, kera api merah dengan marah bangkit dan meninju ular piton api ungu. Guo Zhen tampak ketakutan. Ular piton api ungu itu lenyap dalam sekejap, api ungu itu meredup menjadi percikan-percikan samar. Guo Zhen tampaknya juga terkena dampaknya, tubuhnya bergoyang beberapa kali dan kulitnya berubah beberapa tingkat lebih pucat. Guo Zhen kalah dalam baku tembak. Bagaimana ini bisa terjadi? Guo Zhen meraung dalam hatinya, tidak mau menerima kekalahan, dan kecemburuannya mulai melonjak. Mengapa Fang Lin tidak hanya memiliki kuali harta karun, tetapi juga pil api penguasa jiwa yang begitu hebat? Mengapa dia? Mengapa memang? Setelah memenangkan pertarungan api, Fang Lin tidak berkata apa-apa, ia menarik kembali apinya dan meneruskan pemurnian. Guo Zhen tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya muram. Dia menenangkan diri dan memusatkan seluruh perhatiannya kembali pada pembuatan pil. Meskipun ia kalah dalam pertarungan api, itu hanya satu tahap. Ia belum kalah dalam pemurnian pil. Segalanya masih harus dipastikan, Guo Zhen tahu ia masih punya kesempatan. Hehe, anak ini tidak tahu bagaimana menyembunyikan potensinya, sungguh pamer. Tetua Su di kejauhan terkekeh. Dia jelas sangat puas dengan penampilan Fang Lin. Wanita tua Gu tetap terdiam, wajahnya tampak sangat muram, aura pembunuh terpancar samar-samar darinya. Tetua keluarga Yan juga melirik Fang Lin cukup lama, lalu jejak penghinaan terakhir di wajahnya pun menghilang. Pada saat ini, semua orang telah menyadari sepenuhnya bahwa negara Qian menyimpan bakat-bakat tersembunyi. Belum lagi Su Xiaotong sebagai peserta terkenal, ada Fang Lin yang tidak banyak bicara sampai kompetisi dimulai, hanya untuk mengejutkan semua orang dengan keterampilannya. Di atas panggung, Fang Lin menutup tungku pil dan menunggu beberapa saat.
Melihat Guo Zhen juga menutup tungku pilnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Siapapun yang mengenal Fang Lin akan dapat mengetahui dari senyumannya bahwa ia akan berbuat nakal lagi. Benar saja, Fang Lin mengulurkan telapak tangan kanannya dan di hadapan tatapan bingung semua orang, dia menamparkan tungku perapiannya dengan keras. Wah! Setelah pukulan pertama, kuali Shenlong mulai bergetar hebat. Tamparan kedua segera menyusul. Wah! Seluruh panggung berguncang cepat bagaikan tungku pil milik Fang Lin, bahkan kuali 5 gunung di depan Guo Zhen pun terpengaruh. Ini dia, mengguncang 3 gunung. Ya dewa, rumor itu benar. Fang Lin benar-benar menguasai Saking Three Mountains. Bab 373/9 pil embun unggul. Wajah Guo Zhen berubah drastis saat tungku pilnya mulai bergetar tak terkendali, menandakan datangnya masalah. Mengguncang 3 gunung, aku tidak menyangka kekuatannya begitu dahsyat. Guo Zhen menggertakkan giginya diam-diam dan wajahnya menjadi gelap. Melihat serangan telapak tangan ketiga Fang Lin akan jatuh, Guo Zhen buru-buru bergerak, dan gelombang api ungu membubung, berubah menjadi pusaran air yang melindungi kuali 5 gunung dengan kuat. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, serangan telapak tangan ketiga mendarat, dan kuali Shenlong milik Fang Lin mendarat di atas panggung, kembali tenang. Akan tetapi, kuali 5 gunung milik Guo Zhen, di bawah perlindungan api pil penguasa jiwa, akhirnya berhasil menghindari dampak apapun dari serangan ketiga. Namun, sedikit lengkungan muncul di sudut mulut Fang Lin, yang menunjukkan bahwa ketergantungan Guo Zhen pada pil api penguasa jiwa tampaknya telah menyelamatkannya dari serangan ketiga mengguncang 3 gunung. Tetapi Saking Three Mountains masih mempengaruhi kemajuan penyulingan pil Guo Zhen. Seperti yang diduga, meskipun api pil penguasa jiwa meminimalkan dampaknya, Guo Zhen tetap menyadari bahwa kecepatan pembentukan pil di dalam kuali 5 gunung telah melambat secara signifikan. Sial, apakah aku masih terpengaruh oleh Saking Three Mountains? Guo Zhen mengumpat dalam hatinya dan memikirkan tindakan balasan. Tangan Guo Zhen mulai mengeluarkan aura hitam yang terjalin dengan api ungu dan secara bertahap merasuki kuali 5 gunung. Apa yang dia lakukan? Aura yang aneh sekali. Aku tidak yakin, mungkin itu metode ahli pil racun. Semua orang menatap ke arah Guo Zhen dengan heran. Banyak yang memasang wajah jijik saat aura hitam meresap ke dalam tungku pil, memancarkan aura dingin. Fang Lin memperhatikan tindakan Guo Zhen, matanya sedikit menyipit. Wajah Guo Zhen dingin, tekad yang kuat terpancar di matanya, dan seberkas aura hitam tanpa terasa meluas dari tanah menuju tempat Fang Lin. Tepat saat aura hitam hendak menyentuh tungku pil Fang Lin, sebuah tangan besar yang terbentuk dari api merah langsung meraih aura hitam itu dan membakarnya menjadi abu. Wajah Guo Zhen sedikit berubah dan dia mendengus. Fang Lin menatap Guo Zhen dengan senyum yang bukan senyum. Orang ini cukup berbahaya, bahkan mencoba menyerangnya secara diam-diam. Namun, Fang Lin sangat mengenal tipu daya ahli pil racun dan sudah siap. Dengan kemampuan Guo Zhen, mencoba menghadapi Fang Lin sungguh menggelikan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Fang Lin duduk bersila di depan tungku pil, menunggu dengan tenang untuk nutrisi terakhir pil. Lagi pula, dengan menggunakan Saking Three Mountains, pil dapat terbentuk dengan cepat, sehingga menghemat banyak waktu. Adapun Guo Zhen, proses penyulingan pilnya dipengaruhi oleh Saking Three Mountains milik Fang Lin. Meskipun ia kemudian menggunakan metode unik dari Poison Pill Master untuk mengimbanginya, ia masih jauh tertinggal dari Fang Lin dalam hal waktu dan masih dalam tahap pembentukan pil. Di tengah duel Guo Zhen dan Fang Lin, tantangan juga diluncurkan pada 2 panggung lainnya. Seorang jenius dari kerajaan Meng memilih untuk menantang Su Xiaotong. Namun, perhatian kebanyakan orang masih tertuju pada Fang Lin dan Guo Zhen. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Adapun Zhao Shenkong, belum ada yang menantangnya. Dia berdiri di atas panggung dengan ekspresi tenang, matanya tertuju pada Fang Lin dan Guo Zhen. Dia telah memantau situasi keduanya dengan saksama. Saat senja tiba, tak satu pun penyuling pil yang berkumpul di alun-alun tersisa. Seluruh kota Black Cauldron terang benderang, menerangi seluruh alun-alun seolah-olah hari masih siang. Suasana hati orang-orang tetap tinggi, tidak terpengaruh oleh malam. Wangi sekali. Ini aroma pil. Itu datangnya dari pihak Fang Lin. Sepertinya pilnya sudah habis. Beberapa orang yang berada di dekat panggung kompetisi mencium wangi pil yang menyegarkan dan elegan dan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Pengurus Pil Alliance di atas panggung, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penilaian, juga memperhatikan. Dia terkejut dan melirik Fang Lin. Dilihat dari aromanya,
kumpulan Dew Pills ini tampaknya memiliki kualitas yang cukup tinggi. Guo Zhen tentu saja menciumnya juga, dan wajahnya menjadi hitam. Ia merasakan perasaan tenggelam dalam hatinya. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencoba mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada penyempurnaan pilnya sendiri. Tetapi dengan kemenangan, kehormatan, dan wajah yang dipertaruhkan, bagaimana mungkin Guo Zhen tidak memikirkannya? Semakin dia berpikir, semakin gugup dia. Sekarang dia sedang dalam tahap pemberian pil dan tidak bisa berbuat banyak lagi. Dia harus menyerahkannya pada takdir. Fang Lin berdiri, menatap Guo Zhen yang gugup, dan tersenyum tipis. Kemudian, dia menarik apinya. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan semua orang, Fang Lin membuka tungku pilnya. Saat tungku pil dibuka, gumpalan asap putih mengepul dan aroma pil pun semakin kuat, menyebabkan orang-orang menarik napas dalam-dalam. Ketika asap putih itu menghilang sepenuhnya, Fang Lin melihat ke dalam tungku pilnya dan tersenyum semakin lebar. "Pelayan, pilku sudah habis," kata Fang Lin kepada pelayan aliansi pil. Pengurus aliansi pil, mendengar ini, segera datang. Dia mengintip ke dalam tungku pil dan melihat 9 pil putih berbentuk bulat di bagian bawah. Masing-masing halus dan penuh warna, bahkan dari penampilannya saja, pil-pil itu memanjakan mata. Bagus sekali. Pengurus aliansi pil tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil 9 pil embun dari tungku pil. Melihat pil di tangan pengurus aliansi pil, hati Guo Zhen pun hancur. Pengurus aliansi pil dengan cermat memeriksa kualitas setiap pil, dan keterkejutan di wajahnya semakin dalam. Setelah memeriksa ke-9 pil embun, pengurus memanggil 2 pengurus lain untuk melakukan penilaian yang lebih teliti. Hal ini mutlak diperlukan, karena satu orang mungkin melakukan kekeliruan. Jika lebih banyak orang yang menilai, hasilnya akan jauh lebih dapat diandalkan. Apa hasilnya? Ya, jangan menunda lagi. Saya memperkirakan ke-9-nya dapat mencapai nilai sedang. Setidaknya 2 atau 3 orang harus mendapat nilai tinggi. Bisa jadi lebih banyak lagi. Sambil menunggu, Fang Lin sama sekali tidak merasa gugup. Dia benar-benar yakin dengan pilnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang menonton, hasilnya akan tetap sama. Namun bagi Guo Zhen, hal itu sangat menegangkan. Hatinya bergejolak, dan ketegangan itu membunuhnya. Akhirnya, setelah penilaian cermat oleh 3 pengurus aliansi pil, hasilnya akhirnya keluar. Fang Lin, ke-9 pil embun semuanya telah mencapai tingkat bermutu tinggi. Pengurus aliansi pil mengumumkan dengan keras kepada orang banyak. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana pun bergemuruh dengan seruan. Ya dewa, 9 pil embun bermutu tinggi. Bagaimana Fang Lin bisa begitu luar biasa? Sudah berakhir, Guo Zhen sudah tamat. Bagaimana dia bisa memurnikan 9 pil bermutu tinggi? Seruan-seruan terdengar, satu demi satu. Bagi Fang Lin, suara-suara ini penuh dengan pujian. Sedangkan bagi Guo Zhen, suara-suara ini terdengar seperti lonceng kematian, mendekati titik puncaknya. Pada titik ini, api di kuali 5 gunung Guo Zhen padam, dan aroma pil mulai tercium dari tungku pil. Guo Zhen telah selesai memurnikan pil embunnya. Namun, ekspresinya lebih buruk daripada saat dia menangis. Bab 374, Sang Juara Baru. Pada saat ini, Guo Zhen benar-benar ingin menangis. Dia telah berhasil memurnikan pil, dan aroma harumnya memang kuat. Namun, dengan menggunakan keterampilan muridnya yang unik, Guo Zhen dapat melihat situasi di dalam tungku pil. Ada 8 pil embun, satu lebih sedikit dari milik Fang Lin, dan kualitas pilnya juga bervariasi secara signifikan. Dia telah kalah. Meskipun tungku pil masih tertutup dan kualitas pil belum dinilai oleh pengurus aliansi pil, Guo Zhen tahu dia telah kalah. Dia merosot ke panggung, tampak seolah telah kehilangan jiwanya, matanya kosong saat menatap Fang Lin. Keruntuhan dramatis Guo Zhen menarik perhatian banyak orang. Melihat kondisinya, mereka bisa menebak apa yang telah terjadi. Haha, sepertinya Master Pil Racun telah menyadari kekalahannya. Pantas saja dia dihukum. Baguslah dia kalah. Tak seorang pun merasa simpati pada Guo Zhen, malah banyak yang merasa gembira. Bagaimanapun, Guo Zhen adalah ahli pil racun. Sejak awal, tidak ada yang mendukungnya. Bahkan jika dia mengalahkan Fang Lin, tidak ada yang akan mendukungnya. Pengurus aliansi pil melirik Guo Zhen dan mendesak, sekarang pilnya sudah jadi, segera buka tungku pil. Namun Guo Zhen tampaknya tidak mendengarnya. Pandangannya hanya tertuju pada Fang Lin.
Dia merasa sangat kesal. Jika bukan karena Fang Lin, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Dan kekalahan yang sangat menyedihkan. Dia menduga bahwa dia tidak akan pernah kembali ke kota Black Cauldron seumur hidupnya. Pada saat itu, Guo Zhen ingin membunuh Fang Lin. Niat membunuh semacam ini tumbuh dalam dirinya seperti belatung tulang, hampir mustahil untuk disingkirkan. Ada niat membunuh yang kuat di mata Guo Zhen. Sebagai ahli pil racun, dia memiliki banyak metode licik dan rahasia untuk membunuh orang tanpa diketahui. Dia yakin dia bisa meracuni Fang Lin tanpa dia sadari. Namun jika ia melakukan itu, ia takut tidak akan bisa melarikan diri dari kota Black Cauldron. Aliansi Pil tidak akan memaafkannya, dan ia akan menghadapi hukuman berat. Terkejut oleh ini, sedikit kewarasannya yang tersisa, Guo Zhen menyadari bahwa ia tidak dapat melaksanakan rencananya. Pada saat itu, Guo Zhen yang lemah bangkit berdiri dan dengan kaku membuka tungku pil. Asap putih mengepul, dan aroma pil itu pekat. Namun, semua itu tampak menggelikan baginya. Bahkan Guo Zhen sendiri ingin tertawa. Sebelum Guo Zhen sempat berteriak, 3 pengurus aliansi pil melangkah maju, wajah mereka dipenuhi kehati-hatian saat mereka dengan hati-hati memeriksa isi tungku pil. Mereka tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, Guo Zhen adalah ahli pil racun. Meskipun tahu itu tidak mungkin, mereka tetap waspada. Ketiga orang itu melihat 8 pil embun di kuali 5 gunung, lalu mengeluarkannya dan mulai menilainya dengan saksama. Wajah Guo Zhen tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah dia sudah terlepas dari hasil kontes tersebut. Fang Lin menatapnya dan tersenyum menyarankan, saya menyarankan Anda untuk memulai hidup baru. Menjadi ahli pil racun adalah jalan yang tidak bisa kembali. Wajah Guo Zhen berkedut. Dia tergoda untuk menamparkan Fang Lin. Ah, anak muda tidak mengerti. Menyimpang dari jalan tidak masalah, asalkan kamu memperbaiki kesalahanmu tepat waktu. Jangan menunggu sampai terlambat untuk kembali, sampai tidak ada jalan keluar. Fang Lin melangkah maju, berbicara dengan sungguh-sungguh. Diam, bentak Guo Zhen. Fang Lin mengabaikannya dan melanjutkan, lihat, kemanapun kalian, para ahli pil racun, pergi, kalian diperlakukan seperti hama yang ingin dibasmi semua orang. Apakah itu menyenangkan? Apakah kalian ingin hidup seperti ini selama sisa hidup kalian? Bahkan jika kalian menjadi ahli pil racun yang lebih kuat, siapa yang akan menghormati kalian? Selain ahli pil racun, siapa lagi yang menganggap kalian penting? Lihatlah orang-orang di sekitar sini. Apakah ada yang memandang kalian dengan baik? Wajah Guo Zhen berubah marah saat dia menatap tajam ke arah Fang Lin. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya, dan dia ingin menangkap Fang Lin dan memukulinya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia pikir Fang Lin mungkin ada benarnya. Karena dia telah memilih untuk menjadi ahli pil racun, dia memang menjadi tidak populer. Bahkan di kerajaan Meng, meskipun rekan-rekannya takut padanya, rasa hormat mereka tampaknya hanya didasarkan pada rasa takut itu. Dia merasa dikucilkan. Kemanapun ia pergi, orang-orang selalu memandangnya dengan cara berbeda. Pengalamannya baru-baru ini di kota Black Cauldron sangat sulit untuk dilupakan, ia benar-benar merasa seperti orang buangan. Apakah dia benar-benar memilih jalan yang salah? Guo Zhen agak bingung. Bukankah ahli pil racun sudah mendapatkan pengakuan dari aliansi pil? Mengapa ahli pil racun masih belum diterima oleh dunia? Dia tentu saja tidak dapat memahami bahwa penghinaan dan penolakan yang sudah berlangsung lama terhadap ahli pil racun oleh penyuling pil tradisional tidak akan hilang begitu saja karena pengakuan dari aliansi pil. Mungkin, kecuali jika ribuan tahun berlalu, prasangka itu akan mulai berubah. Anak muda, jaga dirimu baik-baik. Lautan racun itu tak terbatas, tetapi selalu ada kesempatan untuk kembali. Fang Lin menepuk bahu Guo Zhen dengan lembut, berbicara dengan tulus dan penuh perhatian. Setelah selesai berbicara, Fang Lin menyekat tangannya pada jubahnya, tampak sangat jijik dengan Guo Zhen. Pada titik ini, ketiga pengurus aliansi pil juga telah menyelesaikan penilaian mereka. Guo Zhen, 8 pil embun, 5 kualitas sedang, 3 kualitas tinggi, pengurus aliansi pil mengumumkan kepada kerumunan, seraya melirik Guo Zhen. Guo Zhen memaksakan senyum. Meskipun ia sudah tahu sejak lama bahwa ia telah kalah, mendengarnya dinyatakan dengan lantang membuatnya semakin sulit untuk menerimanya. Rasa pahit kegagalan sungguh tidak mengenakan. Sorak-sorai terdengar dari bawah panggung. Fang Lin, seorang pemurni pil yang jujur dan teguh, telah mengalahkan Master Pil Racun Guo Zhen, dan tentu saja mendapatkan persetujuan dan dukungan dari penonton.
Fang Lin berhasil menyelesaikan tantangan dan menjadi juara tahap baru. Dia dapat menerima hingga 5 putaran tantangan, lanjut pengurus Pil Alliance. Kata-katanya juga merupakan pesan yang jelas kepada Guo Zhen, kamu telah gagal. Kamu bukan lagi sang juara. Sekarang, cepatlah turun dari panggung. Guo Zhen mengemasi kuali 5 gunungnya dan mundur dengan malu, kembali ke sudut bersama orang-orang senegaranya dari kerajaan Meng. Namun, semua orang menatapnya dengan dingin. Tidak seorang pun yang memberinya kata-kata penghiburan, dan beberapa penyuling pil dari kerajaan Meng bahkan tampak bersukaria atas kemalangannya. Wanita tuagu memukul meja dengan sangat keras hingga meja itu pecah. Sebagai muridnya, Guo Zhen awalnya memberinya harapan yang tinggi. Sayangnya, ia digulingkan dari posisi juara bahkan sebelum ia benar-benar mendudukinya oleh Fang Lin. Dengan kata lain, ia ditendang keluar sebelum ia merasa nyaman. Pada saat itu, Nenek Gu memendam niat membunuh yang kuat. Dia tidak hanya ingin membunuh Fang Lin, tetapi juga meracuni dan membunuh setiap orang di kota Kuali Hitam. Dan masalahnya, wanita tuagu sepenuhnya mampu melakukan tindakan seperti itu. Ahli pil racun benar-benar tidak bisa bertahan. Mereka langsung keluar begitu mereka masuk, tetua bernama Yan terus menambah panasnya suasana. Wanita tuagu tetap diam. Mengatakan apapun pada saat ini akan sia-sia. Kekalahan adalah kekalahan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kita hanya bisa menelan pil pahit. Dengan itu, situasi panggung mengalami perubahan besar. Dari 3 juara, 2 berasal dari negara Qian. Hal ini membuat negara Qian tampak seperti pemenang terbesar dari konferensi pemurni pil. Walaupun acaranya belum berakhir, dan para penyuling pil dari 3 negara masih memiliki kesempatan untuk menantang sang juara, tampaknya tidak mungkin ada di antara mereka yang dapat menggoyahkan status juara saat ini sebagaimana keadaannya saat ini. Aku menantang Fang Lin. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari negara Qian, mengejutkan semua orang. Bab 375, Esensi Darah Burung Pipit Emas Misterius. Semua orang memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Li Jianlong. Ya, Li Jianlong yang sama yang telah kalah dari Fang Lin di pertandingan sebelumnya dan bahkan harus menyerahkan sebotol cairan biru surgawi, benar-benar kehilangan muka. Pada saat ini, Li Jianlong sekali lagi menantang Fang Lin, berusaha menyelamatkan martabatnya yang hilang dan mendapatkan kembali cairan biru surgawi. Orang-orang dari negara Qian ini sangat menarik, mereka juga suka berkelahi satu sama lain. Hehe, sepertinya orang Li ini punya dendam pribadi dengan Fang Lin. Dia pernah kalah dari Fang Lin sebelumnya, apakah dia masih ingin mencoba lagi? Semua orang melemparkan pandangan jenaka ke arah Li Jianlong, banyak yang mengolok-olok atau menertawakannya. Tak mengherankan, sebab pertikaian internal antara rakyat negeri Yun dan kerajaan Meng tidak pernah terjadi, namun hal itu pernah terjadi di negeri Qian. Tetua Su mendesah dalam hati. Dia sudah menduga hal ini, dendam antara keluarga Li dan Fang Lin terlalu dalam untuk diselesaikan. Terlebih lagi, Li Jianlong pernah kalah dari Fang Lin sebelumnya dan bahkan telah menyerahkan cairan biru surgawi. Bagaimana dia bisa menelan ini? Namun, menurut pendapat Penatua Su, tindakan Li Jianlong tidak diragukan lagi sangat bodoh. Fang Lin menatap Li Jianlong, wajahnya menunjukkan ekspresi setengah tersenyum, memikirkan hal baik apa yang bisa ia dapatkan dari Li Jianlong kali ini. Li Jianlong sudah lama ragu sebelum mengambil tindakan seperti itu, dan hampir dengan berat hati menantang Fang Lin. Dia sangat jelas bahwa jika dia kalah lagi kali ini, dia akan benar-benar dipermalukan di depan Fang Lin. Namun, Li Jianlong tidak punya pilihan lain. Cairan biru surgawi ada di tangan Fang Lin. Ini adalah harta karun yang dikumpulkan keluarga Li dengan susah payah. Hanya satu labu saja sudah menguntungkan Fang Lin. Bagi Li Jianlong, ini adalah dosa besar. Karena itu, dia harus mempertaruhkan harga dirinya yang terakhir, berusaha sekuat tenaga, dan memenangkan kembali cairan biru surgawi itu. Dapat dikatakan bahwa Li Jianlong telah melepaskan semua hambatannya. Bagaimanapun, keadaan tidak bisa lebih buruk lagi. Dia tidak takut kalah lagi. Saat itu, Li Jianlong melangkah ke atas panggung dengan semangat tinggi, mengabaikan tatapan aneh dari bawah, berkata dalam hati bahwa semua orang ini mengaguminya. Fang Lin, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Li Jianlong melotot ke arah Fang Lin, berkata dengan nada agresif. Fang Lin melambaikan tangannya berulang kali, tidak, tidak. Li Jianlong tersedak kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya. Orang ini bertindak di luar naskah. Seketika, wajah Li Jianlong memerah, dan dia berkata dengan garang,
kau telah memenangkan cairan biru surgawiku, sekarang tidakkah kau berani bertaruh denganku lagi? Fang Lin mencibir, mengapa aku harus bertaruh denganmu lagi? Kecuali jika kamu bisa mendapatkan sesuatu yang nilainya setara dengan cairan biru surgawi, maka aku akan mempertimbangkannya. Kata-katanya membuat Li Jianlong dalam posisi yang canggung. Dia menyentuh tas istana 9 miliknya, yang memang berisi satu barang yang nilainya setara dengan cairan biru surgawi. Namun, itu adalah kartu truf terakhirnya, harta yang diberikan Li Zhendong, kepala keluarga Li, kepadanya saat ia dewasa. Harta itu hampir tidak pernah diperlihatkan di depan umum. Haruskah dia benar-benar mengeluarkan barang ini untuk berjudi dengan Fang Lin? Jika dia kalah, bukankah dia akan menghambur-hamburkan semua asetnya? Ketika Li Jianlong memikirkan hasil ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kehilangan cairan biru surgawi sudah merupakan dosa besar. Kehilangan barang lain yang bernilai sama akan menjadi bencana besar. Jadi, apakah kamu memilikinya atau tidak? Jangan buang-buang waktuku. Fang Lin mendesak dengan tidak sabar, matanya terus-menerus melirik ke tas istana 9 milik Li Jianlong. Setelah ragu-ragu cukup lama, Li Jianlong tidak berani mengeluarkan harta karunnya sebagai taruhan. Karena kegagalan akan berakibat buruk. Li Jianlong tidak setidak rasional itu. Cek, kamu tidak punya harta karun tapi masih ingin merebut kembali cairan biru surgawi. Kamu pikir kamu baru saja bangun. Fang Lin berkata dengan nada meremehkan. Li Jianlong mendidih karena marah, dadanya naik turun. Kapan terakhir kali dia, sebagai orang berbakat dari keluarga Li, diperlakukan seperti ini? Saya punya sebotol saripati misterius Golden Sparrow. Saya akan mempertaruhkannya, kata Li Jianlong. Burung pipit emas misterius adalah binatang iblis dengan garis keturunan burung dewa kuno. Ia memiliki kekuatan 2 transformasi saat lahir, dan saat dewasa, ia dapat menjalani 4 transformasi. Botol berisi esensi misterius Golden Sparrow ini adalah salah satu barang paling berharga di tangan Li Jianlong. Awalnya, ia berencana menggunakannya untuk menambah kekuatannya sendiri, tetapi sekarang ia hanya bisa menggunakannya sebagai taruhan. Mendengar ini, Fang Lin mengerutkan kening, sebotol saripati misterius Golden Sparrow. Sepertinya tidak begitu berharga. Lupakan saja, ayo kita lakukan. Tapi aku hanya bisa bertaruh setengah dari Heavenly Blue Liquid. Li Jianlong mengepalkan tangannya tanpa suara, dia pun merasa tidak berdaya. Meskipun sebotol esensi misterius Golden Sparrow cukup berharga, namun masih kalah dibandingkan dengan Heavenly Blue Liquid. Fang Lin bertaruh setengah dari cairan itu tampaknya cukup adil. Li Jianlong menghibur dirinya sendiri, setengahnya tidak apa-apa. Jika dia bisa memenangkan kembali setengah dari cairan biru surgawi dan merebut posisi Fang Lin sebagai juara, dia bisa menggunakannya untuk memasuki menara tiang pil. Itu akan tetap menjadi keuntungan besar. Kehilangan setengah dari cairan biru surgawi, dia seharusnya bisa membebaskan dirinya dari sebagian dosa. Setuju. Li Jianlong mengeluarkan botol berisi saripati dan menyerahkannya kepada pengurus aliansi pil. Fang Lin juga menuangkan setengah dari cairan biru surgawi dari labu, mengisinya ke dalam botol giok, dan menyerahkannya kepada pengurus. Setelah menerima 2 barang ini, pengurus Pil Alliance tampak aneh. Dia benar-benar ingin melarikan diri dan mengklaim barang-barang ini sebagai miliknya. Namun itu hanya pikiran. Dia mungkin akan tertangkap dan dipukuli hingga setengah mati bahkan sebelum dia turun dari panggung. Pil yang perlu kalian berdua sempurnakan adalah pil penguat tubuh. Pengurus aliansi pil berkata sebelum melangkah ke samping. Pil penguat tubuh adalah pil bintang 3 yang sangat dicari oleh para seniman bela diri. Pil ini memiliki efek meningkatkan fisik dan meningkatkan kesehatan. Tidak mudah untuk memurnikannya dan menuntut banyak kemampuan dari seorang penyuling pil. Mereka berdua tidak memiliki paviliun pil, jadi mereka segera mulai memurnikannya. Li Jianlong mengeluarkan tungku pilnya, yang merupakan ding persegi berkaki 4 yang langka. Di sisi tungku, 4 binatang perkasa terukir. Tidak buruk sama sekali. Fang Lin melirik tungku Li Jianlong dan berkomentar sambil tersenyum. Li Jianlong mendengus, tungku miliknya memang bagus, tetapi jika dibandingkan dengan kuali Shenlong milik Fang Lin, masih sedikit lebih rendah. Namun, Li Jianlong sangat percaya diri dengan keterampilan alkimianya. Bahkan jika Fang Lin memiliki teknik kuno sekuat Saking Three Mountains, Li Jianlong memiliki cara untuk menangkalnya. Segala sesuatunya berjalan seperti biasa, keduanya hampir bersamaan memasuki tahap menyalakan api dan memasukkan herba. Pada saat itu, perbedaan dalam metode mereka menjadi jelas. Li Jianlong menepuk keempat kepala binatang buas pada ding persegi berkaki 4,
yang segera memuntahkan 4 jenis api yang berbeda dari mulut mereka. Hah! Fang Lin, yang menyaksikan kejadian ini, sedikit terkejut, begitu pula orang-orang di bawahnya. Li Jianlong mencibir. Ding persegi berkaki 4 miliknya bukan barang biasa. Ding itu memiliki 4 jenis api binatang yang berbeda. Bila digunakan dalam alkimia, itu dapat meningkatkan kualitas pil. Bab 376, Keterampilan Tempering 7 poin. 4 nyala api yang berbeda menyemburkan dari mulut keempat kepala binatang itu, menyerbu ke dalam tungku pil. Dalam sekejap, seluruh platform terbakar, dengan suhu meningkat tajam. Tangan Li Jianlong bergerak cepat, dengan cermat melemparkan setiap ramuan obat ke dalam tungku pil, tekniknya, ahli dan berpengalaman. Dari sini, dapat dilihat bahwa Li Jianlong benar-benar jenius pertama keluarga Li dalam Tao alkimia. Gerakannya dalam memasukkan ramuan herbal tidak melibatkan kecerobohan atau tindakan yang tidak perlu. Ia tidak fokus pada gerakan mencolok, tetapi pada efisiensi, ciri khas seorang pemurni pil sejati. Di mata Fang Lin, kemampuan pemurnian pil Li Jianlong tidak kalah dengan Guo Zhen, dan dengan ding persegi berkaki 4 yang dimilikinya, dia memang terbukti merupakan lawan yang menantang. Namun, sangat disayangkan bahwa yang ia hadapi adalah Fang Lin, yang sama sekali tidak memedulikan ding persegi berkaki 4 maupun kemampuan Li Jianlong sendiri. Pada saat itu, Fang Lin melemparkan semua ramuan herbal ke dalam kuali Shenlong miliknya sekaligus, membuat semua orang tersengat listrik dan mengobarkan kegembiraan mereka. Sepertinya dia akan menggunakan Saking Tree Mountains lagi. Keterampilan alkimia kuno itu memang menakjubkan. Li pasti telah menyinggung Fang Lin, kalau tidak, dia tidak perlu menggunakan Saking Tree Mountains untuk melawannya. Semua orang berdengung, menjulurkan leher menantikan Fang Lin mengerahkan Saking Tree Mountains lagi. Li Jianlong menyipitkan matanya, telah menyiapkan tindakan balasannya terhadap Saking Tree Mountains milik Fang Lin. Setelah menuang semua ramuan ke dalam tungku pil, Fang Lin melirik ke arah Li Jianlong di seberang panggung, yang ekspresi waspadanya mendorong sebuah seringai di wajahnya. Menurutmu aku akan menggunakan Saking Tree Mountains? Jangan lihat aku, gumam Fang Lin dalam hati saat api merah tua di luar pil furnace menyala. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, sebuah bola api biru muncul di tangan kiri Fang Lin. Pil api penguasa jiwa yang kedua. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Fang Lin akan menggunakan Saking Tree Mountains untuk melawan Li Jianlong, dia mengejutkan mereka dengan memperlihatkan pil api pengendali jiwa keduanya. Api laut ekstrim. Ya dewa, Fang Lin ini benar-benar memiliki 2 pil api penguasa jiwa. Bukankah itu agak gila? Itu tidak terbayangkan, Fang Lin hanyalah monster. Keterkejutan terlihat di wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan para penyuling pil veteran pun tak mampu mempertahankan ketenangan mereka, menjadi pucat saat melihat munculnya api pil penguasa jiwa kedua milik Fang Lin. Pil api pemandu jiwa terkenal sangat mendominasi. Para pemurni yang menyerapnya mempertaruhkan nyawa mereka, jika tidak berhasil, kematian sudah pasti. Namun, Fang Lin tidak hanya memiliki api binatang yang sangat kuat sebagai api pil penguasa jiwanya tetapi juga api kedua yang terjadi secara alami. Tidak seorang pun dapat membayangkan betapa beraninya Fang Lin hingga berani menyerap pil api penguasa jiwa yang kedua, dia benar-benar sedang mencari kematian. Si bodoh Su, bukankah Fang Lin sudah keterlaluan? Bagaimana dia bisa memiliki 2 pil api penguasa jiwa? Apakah dia mencoba menentang surga? Lu Wei berkata dengan tercengang. Penatua Su menjawab dengan senyum pahit, itu semua karena keberuntungannya sendiri. Bukan hanya Lu Wei, 2 tokoh tua lainnya termasuk Nenek Gu semuanya terkejut. Bahkan mereka masing-masing hanya memiliki 1 pil api penguasa jiwa. Bahkan di antara 3 kerajaan tengah, mereka yang memiliki 2 pil api perintah jiwa sangatlah langka. Karena risiko menyerap api pil penguasa jiwa sangat besar, terutama yang kedua. Api itu akan berbenturan hebat dengan api pil penguasa jiwa yang sudah ada, keduanya saling tolak. Jika seseorang tidak dapat menekan dan menetralkan konflik tersebut, pemurni akan terbakar sampai mati oleh api. Bahkan jika ada orang kuat yang membawa penyuling itu kembali dari ambang kehancuran, pada dasarnya dia akan setengah lumpuh. Anak muda ini, jika kita abaikan bakatnya, aku berani mengatakan dia benar-benar naga tersembunyi yang siap bangkit. Suge Chang memberi penghormatan, memberikan Fang Lin penilaian tinggi. Tidak ada yang meragukan kemampuan Fang Lin lagi. Jika memiliki 2 pil api penguasa jiwa tidak cukup menjadi bukti kemampuan Fang Lin, maka mereka benar-benar buta. Ketika melihat Fang Lin mengeluarkan pil api perintah jiwa yang kedua,
Li Jianlong tetap bersikap tenang, tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Fang Lin secara terbuka menggunakan dua api pil pengendali jiwa. Ketika Sekte 10.000 Obat mengunjungi Sekte Kabut Ungu untuk kedua kalinya dan Fu Haixin bertaruh dengan Fang Lin menggunakan dua api pil pengendali jiwa, mengejutkan Sekte 10.000 Obat. Karena berada di negara Qian, Li Jianlong pernah mendengarnya. Meskipun ia merasa sulit untuk mempercayainya karena ia tidak menyaksikannya sendiri, hari ini, ia akhirnya mengetahuinya. Kemudian, Fang Lin melemparkan api laut ekstrim ke dalam tungku pil, dan api itu pun berkobar dalam sekejap. Ini adalah api internal dan eksternal. Ya, itu memang keterampilan alkimia api internal dan eksternal. Fang Lin memang pria yang punya banyak bakat. Banyak orang terkesiap kaget. Yang saat ini digunakan Fang Lin adalah keterampilan alkimia api internal dan eksternal, yang pernah digunakan oleh Li Chong, seorang jenius Tao alkimia lainnya dari keluarga Li, selama penilaian aliansi pil. Namun, Fang Lin dengan mudah menetralkannya. Terlebih lagi, ketika Li Chong menggunakan api internal dan eksternal, api luarnya adalah api biasa, sedangkan api dalamnya adalah api pil penguasa jiwa, yang mengakibatkan ketidakseimbangan parah pada api internal dan eksternalnya, yang secara alami mengurangi efektivitasnya. Di sisi lain, apa yang Fang Lin gunakan saat ini adalah keterampilan alkimia api internal dan eksternal yang sebenarnya, baik api internal maupun eksternalnya adalah api pil penguasa jiwa. Kompetisi ini benar-benar menakjubkan, bahkan melampaui kompetisi tempat Fang Lin bertanding dengan Guo Zhen. Selama kau tidak menggunakan Saking Three Mountains, aku tidak perlu takut, pikir Li Jianlong, tiba-tiba menyerang pil furnace yang membara sekali lagi. 4 tetes kristal bening jatuh dari mata kepala binatang dan masuk ke dalam tungku pil. Fang Lin berkata, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak yakin apa tetesan itu. Terlepas dari apapun itu, ia menyimpulkan bahwa itu mungkin merupakan upaya tersembunyi Li Jianlong untuk mengalahkannya. Baiklah, kurasa sudah waktunya bagiku untuk menunjukkan sebagian kemampuanku yang sebenarnya, pikir Fang Lin. Fang Lin tiba-tiba memukul tungku pil, menyemburkan sekumpulan api ungu yang membungkus gumpalan cairan obat yang berdenyut. Apa yang dia lakukan? Semua orang terkejut, benar-benar bingung dengan tindakan Fang Lin. Pada saat itu, Fang Lin menjentikkan jarinya berulang kali, seolah-olah menembakkan serangkaian percikan ke dalam cairan obat. Dengan 7 kali jentikan, 7 ular api kecil terjalin dalam cairan obat, kadang melata, kadang melingkar. Sebagian besar hadirin merasa bingung, namun Zhuge Chang, Lu Wei, tetua Su dan lainnya yang memperhatikan dari kejauhan, segera bangkit dari tempat duduk mereka. Keterampilan tempering 7 poin. Suara berat Zhuge Chang terdengar, penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Tidak peduli apakah itu Lu Wei yang santai, Chen Mu yang tegas, atau bahkan tetua Su, wanita tua Gu dan yang lainnya, semua wajah mereka berubah secara dramatis, seolah-olah mereka telah melihat monster yang tak terbayangkan. Bab 377, meragukan segalanya. 7 Pointer Tempering, teknik penyulingan pil kuno lainnya yang telah hilang di telan waktu. Di antara mereka yang hadir, hanya sejumlah kecil penyuling pil, seperti Zhuge Chang, yang menyadari bahwa apa yang dipertunjukkan Fang Lin saat ini memang merupakan jurus tempering 7 poin. Apa latar belakang Fang Lin? Dia tidak hanya menguasai Saking Three Mountains, tetapi dia bahkan menguasai 7 Pointer Tempering Skill. Lu Wei berseru dengan heran. Semua orang memandang ke arah tetua Su, tetapi bahkan dia tampak bingung dan terkejut, jelas tidak menyadari kapan Fang Lin mempelajari jurus tempering 7 poin. Jangan lihat aku, ini pertama kalinya aku melihatnya dilakukan, kata penatua Su dengan aneh. Wanita tua Gu dan lelaki tua yang galak itu saling bertukar pandangan yang sangat buruk. Fang Lin mengejutkan mereka, kemampuannya hampir luar biasa. Mengetahui satu jenis keterampilan alkimia kuno saja sudah luar biasa, tetapi kenyataan bahwa Fang Lin mengetahui yang kedua, dan melakukannya dengan mudah, merupakan indikasi dari kemahirannya yang paling tinggi. Namun, di mana dia mempelajari keterampilan luar biasa 7 Pointer Tempering ini? Saya pernah menemukan teknik ini dalam sebuah teks lama, uraiannya tidak lengkap, tetapi tampaknya mampu memaksimalkan potensi tanaman obat sambil meminimalkan kerugiannya, kata Chen Mu dengan suara tegas. Tak perlu baginya untuk berbicara lebih jauh, mereka yang mengenali jurus tempering 7 titik secara alami menyadari kekuatan teknik kuno ini. Sederhananya, menguasai keterampilan kuno ini niscaya akan meningkatkan kualitas pil setidaknya 1 tingkat selama pemurnian.
Jika Sucking Tree Mountains merupakan teknik alkimia kuno yang berfokus pada efisiensi, maka Seven Pointer Tempering adalah tentang presisi. Menggunakan 7 jari untuk mengeluarkan khasiat maksimal dari tanaman obat dengan api memerlukan dasar yang mendalam dalam keterampilan pemurnian pil. Terutama kehalusan dari 7 jari ini, yang hanya dapat dipahami oleh sang pemurni pil sendiri. Orang lain tidak dapat mengajarkannya. Mungkinkah ada semacam naskah kuno di Sekte Kabut Ungu yang mengajarkan jurus tempering 7 titik? Usul Zugechang. Penatuasu menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang Sekte Kabut Ungu, bahkan selama era 4 orang suci yang paling gemilang, aku belum pernah mendengar ada di antara mereka yang tahu cara menerapkan keterampilan tempering 7 titik, jadi sepertinya tidak mungkin itu akan menjadi bagian dari warisan sekte. Lu Wei lalu menyela, lalu, apakah keluarga Fang Lin memiliki warisan keterampilan kuno ini? Tetua Su menggelengkan kepalanya lagi. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Keluarga Fang, tempat Fang Lin berasal, hanyalah klan kecil di negara Qian, dengan kekuatan yang tidak signifikan. Mereka hampir tidak memiliki seniman bela diri, apalagi penyuling pil. Aneh sekali, dari mana bocah ini belajar metode tempering 7 titik? Lu Wei bertanya, jelas-jelas bingung. Lalu apa? Kita akan menangkapnya nanti dan menginterogasinya secara menyeluruh, kata lelaki tua yang galak itu dengan nada sarkastis, matanya menunjukkan niat membunuh. Wanita tuagu menggema dengan dingin. Aku telah memurnikan sejumlah pil pembingung pikiran. Begitu dia mengonsumsi pil ini, dia akan kehilangan dirinya sendiri dan melakukan apapun yang kita perintahkan. Dengan pil di dalam dirinya, aku jamin semua rahasia Fang Lin akan terungkap. Penatuasu memutar matanya ke arah mereka berdua dan membalas dengan kesal, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Fang Lin. Zugechang juga menganggapnya lucu. Agaknya, kedua orang ini dikuasai oleh keserakahan saat mengetahui Fang Lin dapat menerapkan keterampilan tempering 7 titik. Mereka berusaha untuk mengambil metode mempraktikkan teknik alkimia kuno ini darinya. Namun, ini hanyalah perilaku manusia biasa. Bahkan dia, Zugechang, jantungnya berdebar kencang saat melihat Fang Lin menggunakan Seven Pointer Tempering Skill, dan dia ingin menguasainya. Nilai teknik alkimia kuno jauh lebih berharga daripada harta karun luar biasa apapun. Bahkan beberapa tokoh hebat di Pildao pasti akan tergoda jika mereka melihatnya. Siapa yang akan menolak godaan seperti itu? Di dunia ini, siapa yang bisa benar-benar mengaku bebas dari keinginan? Karena Fang Lin adalah bagian dari aliansi pil kita, maka keterampilan tempering 7 titik ini secara alami harus diserahkan kepada kita, lelaki tua yang tegas itu menyatakan, tampaknya benar. Penatuasu mengerutkan kening. Kita masih belum bisa memastikan bahwa itu adalah keterampilan tempering 7 titik. Jadi, apa terburu-buru? Selain itu, meskipun itu benar, kita tidak bisa memaksa Fang Lin untuk menyerahkannya kepada aliansi pil jika dia tidak mau. Zugechang mengangguk setuju. Penatuasu benar. Karena jurus tempering 7 titik ini milik Fang Lin, aliansi pil kita seharusnya tidak merebutnya dengan paksa. Kalau tidak, bukankah itu akan mengecewakan semua penyuling pil di dunia? Hehe. Mendengar ini, lelaki tua yang galak itu tidak lagi membantah, tetapi menyeringai penuh pengertian. Semua orang mengerti bahwa aliansi pil tidak semurni yang terlihat. Segala macam transaksi kotor terjadi di balik layar. Meskipun mereka tampak terhormat, siapapun yang hadir bisa saja terlibat dalam kegiatan yang tidak terkatakan. Bahkan Su Jianchuan, setelah melihat Sucking Tree Mountains beraksi untuk pertama kalinya, tergoda untuk mempelajari keterampilan tersebut. Akan tetapi, Penatuasu memilih pendekatan yang lebih moderat dan tidak mengambilnya dengan paksa. Kalau saja orang kejam lain yang melakukannya, mereka pasti sudah mengeksploitasi semua cara yang mungkin. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Meskipun Fang Lin berasal dari keluarga kecil, saat dia masih kecil, dia menerima bimbingan dari seorang ahli Dao Pil tingkat tinggi. Mungkin keterampilan tempering 7 titik ini diajarkan oleh ahli itu. Tetua Su tiba-tiba mengungkapkan berita yang mengejutkan. Mendengar pernyataan ini, terlihat jelas perubahan pada wajah semua yang hadir. Ahli Dao Pil apa? Jangan bilang kau, Su Jianchuan, mencoba menipu kita dengan mengarang cerita, tanya lelaki tua yang tegas itu dengan nada skeptis. Bukan hanya dia, tidak ada yang mempercayainya juga. Bagaimanapun, seorang ahli Dao tingkat tinggi dari Pil Dao terdengar terlalu mengada-ada dan tidak realistis. Penatuasu tidak menyangka mereka akan mempercayai perkataannya begitu saja, dan hanya mengangkat bahu, percaya atau tidak, aku mendengarnya sendiri dari Fang Lin.
Benar atau tidak, hanya dia yang tahu. Namun jika benar, ahli Dao tingkat tinggi ini mungkin tidak mudah terprovokasi. Berpura-pura misterius. Pria tua yang galak itu mendengus. Meskipun skeptis, sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Hal-hal yang sama sekali tidak diketahui seringkali memicu paranoia. Meskipun 9 dari 10 kemungkinan itu mungkin salah, bagaimana jika itu benar? Jika benar, bukankah akan ada sosok misterius dan tangguh di Pil Dao yang berdiri di belakang Fang Lin? Bahkan mungkin ada kekuatan tersembunyi. Itu akan menakutkan. Sementara orang-orang tua itu dipenuhi dengan kecurigaan dan kegelisahan, di panggung atas, Fang Lin, menggunakan jurus tempering 7 titik, telah mengekstrak semua khasiat obat dari tanaman obat, mengoptimalkan penggunaannya semaksimal mungkin. Pada satu ramuan obat, khasiat obat yang dapat digunakan hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besarnya sulit dimanfaatkan dan hanya sedikit dimasukkan ke dalam pil. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyuling pil adalah mengekstrak sebanyak mungkin khasiat obat. Keterampilan tempering 7 titik merupakan teknik pemurnian pil yang dapat mengekstraksi lebih banyak lagi khasiat obat. Tidak mengherankan bagi Fang Lin, seorang penguasa pil yang tangguh, untuk mahir dalam metode ini. Jika dia bahkan tidak mampu melakukannya, dia mungkin juga dianggap mati. Li Jianlong menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Sebagai jenius Dao Pil pertama dari keluarga Li, setelah meneliti semua teks kuno keluarga, dia tampaknya telah melihat metode yang digunakan Fang Lin saat ini di salah satu dari teks-teks itu.